Pemirsa, Bareskrim Polri menyita 57 kg sabu dan ratusan ribu butir pil ekstasi dari kelompok jaringan narkoba internasional di Cirebon, Jawa Barat. Selain itu, polisi juga menahan kapal pengangkut sabu di Pelabuhan Cirebon untuk kepentingan penyelidikan. Selain itu, kapal Bahari 1 yang mengangkut sabu dari Sumatera ke Cirebon juga masih ditahan di Pelabuhan Cirebon untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Pada penggerebekan itu, polisi menangkap beberapa bandar narkoba, yakni Muhammad Rizky, warga Kuningan, Jawa Barat, Fajar Priyono Susilo, warga Pademangan, Jakarta, Wulan Lestari, warga Kuningan, Jawa Barat, Riki Gunawan, warga Kebun Jeruk, Jakarta, Jusman, warga Kepulauan Meranti, dan Khairul Alfan, warga Cirebon. Para pengedar jaringan narkoba internasional ini dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Mencari titik terang atas kasus yang menimpa Vina Cirebon, Mabes Polri bersama Polda Jabar akhirnya sambangi langsung Polres Cirebon Kota. Munculnya kabar atas keterlibatan Ibtu Rudiana, ayah almarhum dari Eki ini rupanya cukup menyita perhatian publik. Bukan tanpa sebab, motif dibalik kasus Vina dan Eki ini faktanya korban dari sepak terjang Ibtu Rudiana dalam bisnis penyelundupan narkoba saat 2016 tahun lalu. Terlihat propam Mabes Polri datangi Polres Cirebon. Di sana terdapat beberapa polisi yang bertugas tak terkecuali Ibtu Rudiana. Ketua Bareskrim menjelaskan duduk perkara saat ini pemeriksaan Ibtu Rudiana selaku anggota kepolisian. Benar adanya jika ayah dari almarhum Eki tersebut terlibat dalam kasus bandar narkoba. Maraknya kasus narkoba di Indonesia membuat Presiden Joko Widodo tegas mendukung vonis hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Mengenai vonis hukuman mati bagi para pengedar narkoba dalam memberlakukan hukuman mati, Jokowi nampaknya juga tidak akan memberi grasi pada pengedar narkoba karena pengedar narkoba dianggap merusak generasi penerus bangsa Indonesia. Hingga bandar besar di belakangnya. Kaitkan dengan kasus yang saat ini ramai soal Vina Cirebon, Ibtu Rudiana dan sebagian rekan polisi lainnya juga terindikasi terima suap dalam kasus ini. Lantas, tindakan apa yang dilakukan Propam Mabes Polri terhadap Ibtu Rudiana? Dalam kasus narkoba, Rudiana juga divonis telah melanggar etika hukum. Terlebih kasus Vina ini merupakan siasat Ibtu Rudiana untuk mengelabui kasus yang sedang menjerat dirinya beberapa tahun lalu. Sehingga ia rela mengorbankan anaknya sendiri dan orang-orang yang justru tidak terlibat dalam kasus ini. Hal tersebut diketahui saat Propam Mabes Polri sambangi langsung Polres Cirebon Kota tempat Ibtu Rudiana bekerja. Itulah salah satu kuncinya, ya demi Allah. Itu salah satu kuncinya. Semoga doa saya seorang Ibtu, bapaknya orang Eki, ya ini dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini terbongkar semua, ya disuap karena uang semua. Mudah-mudahan ini terbongkar melalui orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan itu. Doa kita bersama, mudah-mudahan terbongkar bandar itu satu persatu tentang kasus Vina ini. Ya semoga ini didengar oleh Presiden kita dan Kapolri kita. Bandar bubuk itu melalui kapal yang ditangani oleh orang tuanya Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Ya saya menolong-tolong ya selamatkan yang namanya Bapak Ibtu, seorang orang tua Eki ya. Ini dalam pengawasan seorang jenderal berpangkat karena backingan bandar itu orang berpangkat tinggi di kepolisian negara kita ini. Ya itulah bobroknya hukum di Indonesia. Ya jadi untuk bapaknya Eki, ya yaitu Bapak Ibtu Rudiana, saya mohon ya ini kasus anaknya betul dia udah menutup, tapi kasus yang diketahui oleh Bapak mohonlah dibuka mulut. Salah satu kuncinya orang yang dari mantan caleg PKS ya kalau nggak salah itu, pokoknya dari PKS itu asal mulanya. Orang yang berjenggot itu yang menangkap Peggy Setiawan itu tolong diinterogasi, tahanlah sampai sekarang ini agar terkuat. Semuanya akan terkuat apabila kepolisian berani, punya mental, Kejaksaan Agung bisa menginterogasi yang namanya orang itu, orang tersebut itu ya. Saya bukan dukun, bukan siapa ya.
Kasus pembunuhan Pina dan pacarnya Eki terus menjadi perhatian masyarakat, bukan hanya publik yang prihatin terhadap kasus ini yang semakin menimbulkan tanda tanya seolah-olah pelaku adalah orang kuat yang sudah ditutupi kasus ini, sehingga semakin membuat masyarakat bingung. Akan tetapi Presiden Jokowi maupun Kapolri juga telah mengarahkan anggotanya untuk segera cepat menangkap dalang di balik kasus ini. Setelah mengetahui rekaman CCTV ini, Polri segera melakukan memeriksa para terduga tersangka. Kapolri juga telah memerintahkan Propam untuk memeriksa ayah Eki Ibnu Rudiana yang diduga tutup mulut karena ada indikasi kasus narkoba yang melibatkan jenderal polisi di kasus pembunuhan Pina dan Eki ini. Ayah almarhum Eki, Ibnu Rudiana, dikabarkan diperiksa Propam Polri terkait penyidikan kasus pembunuhan Pina 2016 silam. Ex-Kabis Krim Polri, Komjen Ito Sumardi menjelaskan duduk perkara pemeriksaan Ibnu Rudiana selaku anggota kepolisian yang melakukan penyidikan awal kasus tersebut. Dia mengatakan terdapat poin-poin yang bisa digali penyidik saat Propam Polri memeriksa Ibnu Rudiana. Kasus ini kan tadinya berasal dari tabrak lari sebagai seorang ayah yang tahu anaknya meninggal, kemudian mengajukan ekshumasi atau penggalian jenazah sehingga kemudian dilakukan autopsi. Tentu ayah ini akan berusaha mencari siapa pembunuh anaknya, ujar Ito Sumardi kepada TV One. Dia mengatakan keterangan ayah Eki Rudiana juga bisa dijadikan bukti dalam kasus tersebut. Namun, dia mengingatkan bahwa pemeriksaan Ibnu Rudiana dilakukan juga terkait adanya dugaan pelanggaran etik Polri. Nah, ini kan akan menjadi bahan juga bahwa keterangan dari ayahnya korban ini pun menjadi bahan ya, apakah memang ayahnya korban ini telah melakukan pelanggaran kode etik atau tidak, jelasnya. Sementara itu, Komjen Ito menyatakan bahwa pihak korban juga harus mendapat perhatian khusus. Sekarang kan kalau kita sendiri, kita juga tentunya harus bisa berempati dengan korban, sebab selamanya yang dibicarakan adalah pelaku saja. Sementara korban-korban itu juga menginginkan keadilan, termasuk ayahnya Eki, tambahnya. Dia melanjutkan ada informasi atau bukti-bukti foto para pelaku pembunuhan Pina babak belur saat penyidikan 2016 kembali viral. Menurut dia, pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait dugaan penganiayaan tersebut pada 2016. Untuk sekarang ini kita tidak terima, dan sebagai informasi yang muncul orang daripada tersangka yang mukanya babak belur itu adalah sudah dinyatakan tahu saya dilakukan oleh sesama tahanan, ujar dia. Kenapa? Karena biasanya kalau di tahanan orang yang bersangkut masalah kesusilaan atau perkosaan dia pasti dipukuli. Nah, sehingga 15 orang penyidik maupun petugas tahanan itu sudah dikenakan sanksi pada saat itu, sehingga pun sudah berjalan lama imbuhnya. Yang terbaru, foto-foto yang diduga hasil tangkapan layar CCTV sekitar Jalan Layang Talun, Kabupaten Cirebon, lokasi pembuangan mayat Pina dan Eki pada tahun 2016 menjadi viral di media sosial.